Hey yo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Di video kemarin kita sudah membahas 5 trainer terkuat yang dapat menyaingi Ash di dunia Pokemon. Karena menurut saya durasi bakal terlalu panjang, jadi saya akan membaginya menjadi 2 part. Bagaimana menurut kalian soal part 1 kemarin? Apa kalian kurang puas karena tebakan kalian tidak masuk list? Tapi jangan khawatir, karena mungkin di part kedua ini tebakan kalian akan ada di sini. Penasaran siapa saja karakter tersebut? Mari kita tonton video berikut ini. Pokemon Getだぜ! Di list ke-6 ada Paul, salah satu rival teralot Ash saat ia berpetualang di wilayah Sinnoh. Paul memulai petualangannya dengan Turtwig karena ia terinspirasi dari kakaknya bernama Reggie. Dan saat Paul menonton pertandingan Reggie melawan Pyramid King Brandon di Kanto Battle Frontier, kakak dari Paul ini menerima kekalahan. Namun Paul kecil pada saat itu bukannya bersedih, ia malah bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat, sehingga ia mengikuti jejak dari kakaknya untuk berpetualang melalui Hoenn, Johto, dan Kanto sebelum ia kembali ke Sinnoh. Meskipun saat berpetualang di Hoenn hingga Kanto Paul tak memenangkan gelar apapun di sana, ia tetap bertekad menjadi Pokemon trainer yang kuat. Paul ini cukup kejam kepada Pokemon miliknya, dimana jika Pokemon tersebut tak memenuhi harapannya, Paul akan langsung melepas mereka tanpa basa-basi. Ketika menelusuri Bewilder Forest, Ash bertemu dengan Paul dan mereka bertarung di sana. Paul lah yang memenangkan pertarungan itu dan menghina Turtwig milik Ash karena sangat lemah. Di sisi lain, Paul juga menangkap Ursaring di sana. Kekejaman Paul terlihat lagi di sini ketika ia melawan gym leader Oregrook City, yaitu Roark. Meski berhasil memenangkan pertarungan tersebut, Paul memberikan Azumarill miliknya kepada seorang bocah random yang berada di Pokemon Center. Karena Azumarill tak bisa memenuhi ekspektasi dari Paul. Dalam perjalanannya, Paul juga pernah bertemu dengan Cynthia dan menantangnya. Namun champion Sinnoh ini memang terlalu overpower, di mana Garchomp milik Cynthia dapat mengalahkan 4 Pokemon Paul dengan sangat gampang. Paul juga berpartisipasi dalam Hearthome City Tag Battle Competition, di mana ia satu tim dengan Ash. Paul dan Ash mengalahkan banyak trainer di sana dan memenangkan kompetisi tersebut. Namun Paul yang kecewa karena Chimchar sama sekali tak mau mengeluarkan ability Blaze-nya langsung melepaskannya. Dan ya, Ash lah yang akhirnya langsung menangkap Chimchar. Paul pun kembali ke kampung halamannya yaitu Veilstone City dan menantang gym di sana. Namun gym leader di Veilstone City Gym telah berganti baru yang sekarang dipimpin oleh trainer bernama Maylin. Maylin yang memang merasa tak sinkron dengan Pokemonnya benar-benar membuat Paul kecewa dan menang dengan mudah. Bahkan ia menganggap bahwa Maylin merupakan gym leader terlemah yang pernah ia lawan. Di petualang selanjutnya, Paul kembali bertemu dengan Ash dan bertarung. Gliscor milik Paul dapat mengalahkan Gligar milik Ash dengan cukup mudah, dan di pertarungan selanjutnya Paul menggunakan Ursaring dan Ash menggunakan Chimchar, di mana Chimchar sangat terdesak dan terpaksa mengeluarkan ability Blaze-nya karena bertekad untuk mengalahkan Paul. Namun Chimchar pada saat itu masih belum bisa mengontrolnya. Meski begitu, Chimchar membuat Paul cukup kagum karena ia merasa Blaze kali ini jauh lebih kuat dibanding dahulu. Di pertemuan selanjutnya pun Paul berhasil kembali mengungguli Ash, di mana Honchkrow miliknya dapat menangani Grottle milik Ash. Namun ketika berhadapan dengan Brandon yang dulu pernah mengalahkan kakaknya, Paul takluk dengan cukup mudah, di mana tak ada satupun Pokemon milik Paul yang bisa mengalahkan Pokemon milik Brandon. Rivalitas antara Ash dan Paul pada saat itu memang panas, di mana setiap kali mereka bertemu mereka akan bertarung. Dan ya, ini mungkin sudah ketiga kalinya mereka bertemu dan bertarung. Tapi tetap saja meskipun Chimchar milik Ash berevolusi menjadi Monferno di pertarungan ini, ia masih tetap kalah oleh Paul. Dimana sebelumnya Ursaring milik Paul dapat mengalahkan setengah tim dari Ash sendirian. Ketika bertemu dengan Barry yang sangat mengagumi Paul, Barry menantang dirinya, namun Paul menolak, membuat Barry mengalihkan fokusnya untuk melawan Ash yang juga berada di sana. Namun pertempuran tersebut diganggu oleh tim Rocket dan membuat Monferno milik Ash berevolusi menjadi Infernape. Paul pun memuji cara Ash merawat Chimchar dan menaruh hormat kepadanya, dan Ash juga menanyakan apakah ia mau jika bertarung penuh bersamanya sekarang. Tetapi Paul dengan tegas menjawab bahwa ia akan bertemu dan bertarung di Lily of the Valley Converse. Di pertarungan tersebut ia cukup mulus dan mengalahkan banyak trainer kuat, contohnya adalah Barry, hingga Paul bertemu dengan Ash di pertarungan tersebut. Pertarungan yang cukup sengit, di mana Paul akhirnya dikalahkan oleh Ash di sana. Kekalahan tersebut membuat Paul sadar dan mulai mengubah dirinya menjadi lebih baik, di mana Paul juga mulai menghormati dan membuka hati kepada Pokemon miliknya meski mengalami kekalahan. Dan setelah pertarungan tersebut berakhir, Paul bertekad untuk kembali ke Snow Point City Gym untuk mengalahkan Brandon.
Di Pokemon Journeys pun Paul kembali terlihat di lab milik Profesor Oak dan mempelajari Pokemon. Di sana ia bertemu dengan Ash kembali dan membantu Ash untuk berlatih. Paul di sini menggunakan 3 Pokemon yaitu Gyarados, Garchomp, dan Metagross yang menggambarkan Lance, Cynthia, serta Steven. Sedangkan Ash menggunakan Lucario, Dragonite, dan Gengar. Setelah membantu latihan dari Ash, Paul pun kembali ke Sinnoh dan ia menerima tawaran untuk menjadi salah satu gym leader di sana. Sebenarnya cukup banyak Pokemon yang pernah dipakai Paul, namun sebagian ada yang ia pegang dan ada yang kakaknya pegang. Bahkan ada yang ia rilis dan berikan kepada orang lain. Namun Electric, Gyarados, Garchomp, Metagross, Torterra, dan Ursaring merupakan Pokemon terkuat yang pernah Paul gunakan untuk berpetualang di dunia Pokemon. Di list ke-7 ada Lance, salah satu trainer yang bisa dibilang juga spesialis Dragon Type, karena memang rata-rata Pokemon yang dimiliki Lance adalah Dragon Type. Selain itu, Lance juga satu-satunya trainer yang menjadi champion di 2 wilayah yang berbeda. Lance juga merupakan anggota dari sebuah organisasi. Organisasi ini dinamakan Pokemon G-Man yang bertujuan untuk menyelidiki tindakan ilegal yang melibatkan Pokemon. Seperti ketika ia mengawasi aktivitas dari tim Rocket yang ada di Lake of Freak, Lance menyusup ke markas tim Rocket dan menyamar di sana. Penyamaran Lance sangat hebat dan bahkan tak ada satupun tim Rocket yang menyadarinya. Selain itu, Lance juga membantu Ash dan rekan-rekannya yang tertangkap untuk kabur, serta mengalahkan 3 anggota tim Rocket sekaligus hanya dengan 1 Pokemon yaitu Dragonite. Menghancurkan mesin yang memaksa Magikarp berevolusi menjadi Shiny Gyarados pemarah di Lake of Freak dan mengalahkan 2 Viro milik Tyson. Ash bahkan tak bisa menenangkan Red Gyarados yang sedang mengamuk dan akan menghancurkan Mahoney Town, sehingga Lance langsung turun tangan serta mengalahkan Gyarados menggunakan Dragonite miliknya dan menangkapnya. Ia juga berjanji kepada Ash akan merawat Gyarados dengan baik. Entah kenapa dibanding bertarung dengan trainer lain, Lance ini malah sering diperlihatkan sedang menyusup ke mana-mana. Bahkan di Hoenn ia terlihat sedang menyusup ke tim Magma karena Lance merasa ada yang tak beres di wilayah Hoenn. Hingga salah satu anggota tim Magma menyadarinya dan bertarung dengan Lance. Namun Lance berhasil mengalahkannya dengan mudah. Ketika misi di Hoenn pun, Lance kembali bertemu dengan Ash serta rekan-rekannya dan menyelamatkan mereka yang sebelumnya ditawan. Tak hanya menyelamatkan Ash di sana, Lance juga membantu Ash, Brock, dan Mei untuk menghentikan amukan Groudon dan Kyogre. Di Pokemon Journeys dikatakan bahwa Lance dapat memenangkan Pokemon World Tournament di Thrill City, sehingga ia dapat bersaing di World Coronation Series pertama dengan 8 trainer lain. Dan di turnamen tersebut, Lance dapat mencapai final dan melawan Leon di pertarungan tersebut. Pertarungan perebutan gelar raja ini cukup sengit hingga Lance menggunakan Dynamax Gyarados dan Leon menggunakan Gigantamax Charizard. Namun Gigantamax Charizard milik Leon tetap lebih unggul dan Lance kalah pada perebutan gelar raja yang pertama ini. Tak menyerah, Lance terus melatih dirinya dan menjadi lebih kuat sehingga ia dapat berpartisipasi kembali di Master 8 Tournament of the World Coronation Series dan menduduki peringkat keempat. Lawan pertama Lance di turnamen ini adalah Dianta yang merupakan champion dari Kalos. Sebenarnya Lance sangat mendominasi pertempuran ini, bahkan bisa dibilang ia mungkin bisa memenangkan pertarungan hingga Dianta menggunakan Mega Gardevoir miliknya dan mengalahkan Pokemon Lance menggunakan Moonblaze yang jelas sangat berdamage untuk Pokemon dengan type Dragon. Hingga saat ini ada 3 Pokemon yang digunakan oleh Lance yaitu Dragonite, Gyarados, dan Hydreigon. Namun seingat saya Lance punya 3 Dragonite, koreksi jika salah. Meski begitu, dengan ketiga Pokemon tersebut, Lance dapat lolos 2 kali ke Master 8 Tournament of the World Coronation Series. Bahkan yang pertama bisa mencapai final dan menantang Leon dengan pertarungan yang cukup sengit. Oke, di 3 terakhir ini menurut saya adalah yang paling overpower. Di list ke-8 akan diisi oleh Tobias, seorang trainer ngawur dari region Sinnoh. Kenapa ngawur? Yah, dia ngalahin gym di Sinnoh cuma pakai 1 Pokemon. Sebenarnya nggak banyak info untuk Tobias ini karena ya bisa dibilang memang dia cukup misterius dan jarang terlihat. Karena Tobias terlihat hanya ketika di Lily of the Valley Converse berlangsung. Dan seperti yang saya bilang tadi, dia berhasil mengikuti Lily of the Valley Converse dengan sangat mudah, mengalahkan seluruh gym di Sinnoh menggunakan 1 Pokemon misterius saja. Perjalanan Tobias menuju semifinal terbilang cukup mulus di sini dan ia akan menghadapi Ash di semifinal Lily of the Valley Converse. Disinilah kegilaan dan sangarnya Tobias baru benar-benar diperlihatkan. Karena si anjing ini pakai Darkrai, cok, ya jelas EZ lah ngalahin seluruh gym di Sinnoh. Bahkan Tobias sampai semifinal pun juga cuma pakai Darkrai. Gokil emang ini trainer entah berantah, tiba-tiba muncul di Lily of the Valley Converse ternyata bawa Darkrai di timnya. Ketika melawan Ash pun Tobias sangat unggul di mana Darkrai miliknya dapat mengalahkan 3 Pokemon milik Ash dengan cukup mudah. Hingga Ash menggunakan Sceptile miliknya yang akhirnya Darkrai milik Tobias dapat dikalahkan oleh Sceptile. Membuat pertarungan ini adalah satu-satunya kekalahan yang dialami Darkrai hingga saat itu.
Darkrai udah kalah, Tobias belum kapok. Dia pakai Latios Jing. Gokil emang ngalahin sisa Pokemon punya es, sehingga Tobias dapat melaju ke babak final. Dan di final pun Tobias dapat menang dengan mudah hanya menggunakan Darkrai, membuat Tobias menjadi juara di Lily of the Valley Converse. Sayangnya di Pokemon Journeys, Tobias tak diperlihatkan bertarung sama sekali. Udahlah ya, dia cuma pakai 2 Pokemon loh, Darkrai sama Latios doang buat menangin Lily of the Valley Converse. Udah sangat pantas dia berada di list ini. Di list ke-9 adalah Cynthia yang merupakan champion dari Sinnoh. Saat kecil Cynthia menerima sebuah telur yang ia rawat dengan sangat baik. Ternyata telur tersebut adalah telur dari Gible yang hingga sekarang menjadi Pokemon terkuat miliknya dan berkembang menjadi Garchomp. Selain itu, ketika ia berjalan-jalan bersama Gible dulu, Cynthia juga menangkap Feebas yang juga berhasil ia kembangkan menjadi Milotic. Sejak dahulu Cynthia memang bertekad menjadi kuat, namun hal itu juga menyakiti Pokemon miliknya hingga ia bertemu dengan Dialga serta Palkia yang mengubah perilaku sembrononya ini. Dan karena itulah Cynthia menjadi sekuat itu, bahkan ia berhasil menjadi champion di Sinnoh Region. Ketika Cynthia berada di Amity Square, ia bertemu dengan Ash dan Paul di sana, di mana Paul langsung menantang Cynthia. Tetapi Paul dapat dikalahkan dengan mudah dan sejak saat itu tujuan Ash dan Paul adalah untuk mengalahkan Cynthia. Setelah tim Galactic mencuri Adamant Orb, Cynthia kembali ke Galactic Town dan bertemu dengan Ash kembali. Namun tim Galactic pun berhasil menyerbu museum. Meskipun Cynthia berhasil mengalahkan Saturnus dengan sangat mudah, misi tim Galactic tetap berhasil. Di kemudian hari, Cynthia mendapat panggilan tantangan untuk memperebutkan gelar champion Sinnoh. Anak tersebut adalah Aron. Meski Aron cukup kuat untuk menjadi Elite Four di Sinnoh, kemampuannya masih terlalu jauh untuk mengalahkan Cynthia. Selain itu, Cynthia juga membantu Ash, Brock, dan Dawn untuk menghentikan rencana dari tim Galactic yang ingin menghancurkan dunia menggunakan Dialga dan Palkia. Hingga ia mendapat tantangan kembali untuk memperebutkan gelar champion. Kali ini Flynn lah yang menantang Cynthia. Flynn terlihat sangat unggul dengan Infernape-nya di sini, bahkan ia sudah mengalahkan 2 Pokemon milik Cynthia dan hanya tersisa Garchomp saja. Namun Garchomp milik Cynthia masih terlalu kuat dan bisa menghabisi Infernape milik Flynn, membuat Cynthia berhasil mempertahankan gelar tersebut. Cynthia pun juga pernah muncul di Unova dan ia menerima tantangan Iris dengan aksiunya. Karena Iris memang sangat ingin bertarung dengan banyak trainer yang menggunakan Pokemon type Dragon. Selain itu, Cynthia merupakan idola dari Iris. Cynthia pun menyetujuinya, namun ia menghentikan pertandingan ketika Garchomp akan menyerang dan memuji aksiu milik Iris karena Iris sudah merawat aksiu dengan baik. Cynthia juga bergabung di Exhibition Match dengan Garchompnya dan melawan Elite Four Caitlyn dengan Gothitelle-nya. Namun pertandingan ini berakhir imbang karena waktu habis. Di Unova, Cynthia juga membantu Ash serta rekan-rekannya menghentikan rencana Giovanni yang ingin menghancurkan Unova dengan menggunakan kekuatan Natur's Therian Form serta menyelamatkan Meloetta. Suatu waktu, Dawn menghubungi Cynthia dan meminta ia menuju Sinnoh karena terdapat fenomena aneh di Mount Coronet. Ternyata di sana tim Galactic sedang berusaha mengembalikan bosnya yaitu Cyrus yang terjebak di dimensi lain, di mana Cynthia melawan Jupiter, Mars, dan Saturnus sendirian hanya dengan menggunakan Roserade. Sedangkan Garchomp miliknya membantu membendung amukan dari Heatran. Setelah mengalahkan Jupiter, Mars, dan Saturnus sendirian, ia berhasil menangkap komandan tim galaksi yang akan melarikan diri. Memang tak banyak pertempuran Cynthia yang diperlihatkan hingga ia berpartisipasi di Master Egg World Coronation Series dan menduduki trainer terkuat nomor 2 di turnamen ini di bawah Leon. Lawan pertama Cynthia di turnamen ini adalah Iris, di mana pertarungan ini pun cukup sulit untuk Cynthia hingga Haxorus milik Iris dapat dikalahkan dengan Draco Meteor dari Mega Garchomp dan melaju ke semifinal untuk melawan Ash. Sampai di semifinal, Cynthia sangat bersemangat untuk melawan Ash, di mana Spiritomb Cynthia berhasil sapu bersih setengah Pokemon milik Ash. Ini emang Spiritomb gak di game, gak di animenya, GG parah. Namun Ash memang lebih unggul, karena dengan Mega Lucario miliknya, Ash berhasil mengalahkan Dynamax Togekiss dan Garchomp milik Cynthia. By the way, ini autornya memang pengen Cynthia kalah. Ya kali dia pakai Dynamax Togekiss dibanding Mega Garchomp. Absen dulu yang gak terima Cynthia gak pakai Mega Garchomp melawan Ash. Namun ya, Cynthia kalah oleh Ash di pertarungan semifinal ini. Setelah pertarungan ini, ia menemui Diantha dan berbicara kepadanya bahwa Cynthia harus belajar lebih banyak dan mengurungkan niatnya untuk pensiun dini. Dengan Pokemon seperti Togekiss, Roserade, Gastrodon, Milotic, Spiritomb, dan Garchomp yang ia rawat dari kecil bahkan bisa berubah ke Mega Evolusi dapat membantu Cynthia menjadi champion di Sinnoh Region dan membawanya menuju ke peringkat 2 Master Egg Tournament World Coronation Series. Hal ini membuktikan bahwa Cynthia memang layak berada di list ini. Dan di list terakhir tentu saja Leon, seorang champion dari Galar dan juga pemegang gelar Monarch di World Coronation Series setelah mengalahkan Lance di final pertama. Ia juga merupakan tujuan utama Ash di series Pokemon Journeys.
Leon merupakan teman masa kecil dari Sonia dan Sonia lah yang mengajari Leon konsep dari pertarungan Pokemon. Saat kecil ia juga menemukan Charmander yang akhirnya menjadi alasan Leon untuk berpetualang. Pada awalnya Leon berpetualang dengan Sonia dan Sonia merupakan lawan pertama Leon. Meski Leon kalah di pertarungan itu, ia sangat tertarik dengan Pokemon Battle dan mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk itu. Di kemenangan pertamanya, Leon memang terlihat sangat berbakat, hingga ia didekati oleh Rose, dan Rose lah yang bertanggung jawab memasukkan Leon ke dunia kompetitif Pokemon Battle. Namun kedekatannya dengan Rose membuat Sonia menjauh dan akhirnya membuat mereka berpisah. Namun tujuan Rose sebenarnya di situ adalah membuat Leon menjadi pahlawan yang dapat mengendalikan Eternatus. Di perjalanannya menuju champion Galar pun ia sama sekali tak terkalahkan dalam battle. Leon ditunjukkan bertarung pertama kali di final World Coronation Series pertama melawan Lance, di mana Leon dapat mengalahkan Dynamax Gyarados milik Lance menggunakan Gigantamax Charizard miliknya yang memang sangat luar biasa kuat. Leon juga membantu memberikan saran kepada Ash karena Pikachu milik Ash tiba-tiba berubah ke bentuk Gigantamax. Dengan saran dari Leon, Ash dan Pikachu-nya dapat mengalahkan Gigantamax Dreadnought yang sedang mengamuk. Selain itu, Leon lah yang memberikan Ash Dynamax Band. Ketika menemui Ash, Leon juga menerima tantangan dari Ash dan bertarung di Wydon Stadium, di mana Ash menggunakan Gigantamax Pikachu yang baru ia pelajari dari Leon, dan Leon menggunakan Gigantamax Charizard. Dan ya, jelas kemenangan ada di tangan Leon dong. Namun pada saat itu, Ash dan Leon juga berjanji akan bertarung kembali suatu saat. Raihan juga pernah menantang Leon untuk memperebutkan gelar Monarch. Meski pertarungan ini cukup sengit, Leon dengan Charizardnya masih bisa mengungguli Raihan dan Duraludonnya, membuat Leon berhasil mempertahankan gelarnya. Ketika terjadi fenomena Dynamax dan Gigantamax di Galar, Leon dengan Ash serta yang lainnya membantu membendung bencana tersebut. Terlihat Leon berhasil mengalahkan Gigantamax Centiskorch, Dynamax Pangoro, dan Gigantamax Coalossal. Dan Leon menuju ke Hammerlocke Stadium karena ia mencurigai Rose. Kecurigaan ini membawa Leon ke tempat Eternatus ditahan, dan karena Eternatus mulai mengamuk dan kabur, Leon memutuskan untuk menangkapnya. Ia juga bertemu dengan Rose yang mengungkapkan niat awalnya membesarkan Leon. Namun Ash berhasil menahan Rose dan membiarkan Leon untuk bertarung dengan Eternatus. Meski sudah berjuang keras, Charizard milik Leon masih belum bisa mengalahkan Eternatus, dan ketika Leon ingin mengubah Charizardnya ke bentuk Gigantamax, seluruh energi tersebut malah diserap oleh Eternatus dan mengubahnya ke bentuk Gigantamax, serta langsung mengalahkan Leon beserta Charizardnya. Hingga Ash dan Go tiba di sana dan mencoba melawan Eternatus, namun gagal dan bantuan tak terduga tiba di mana Zacian dan Zabazenta ikut bertarung melawan amukan Gigantamax Eternatus. Mereka pun berhasil melemahkan Eternatus dan Go juga berhasil menangkapnya. Namun setelah menangkap Eternatus, Go memberikannya kepada Leon karena memang di pikirannya pada saat itu hanya Leon yang bisa mengendalikan Eternatus. Selain itu, Leon juga berhasil mempertahankan gelarnya kembali melawan Flynn yang menantangnya untuk memperebutkan gelar Monarch. Tentu saja Leon juga berpartisipasi di Master 8 Tournament of the World Coronation Series sebagai peringkat pertama atau yang terkuat di antara trainer lainnya. Pertarungan pertama ia melawan Alain. Meskipun Leon hanya menggunakan dua Pokemon miliknya yaitu Rillaboom dan Charizard, ia berhasil menumbangkan perlawanan dari Alain. Di semifinal pun ia bertemu dengan Dianta, champion dari Kalos. Leon berhasil menang melawan Dianta dengan hanya dua Pokemon miliknya yang tumbang di pertarungan tersebut, membuat Leon berhasil mencapai final dan melawan Ash yang berhasil memenangkan pertarungan melawan Cynthia. Saat akan dimulainya pertarungan final melawan Ash, Leon lah yang mengizinkan Ash untuk menggunakan seluruh kekuatannya, mulai dari Mega Evolusi, Z-Move, sampai Gigantamax. Pokemon milik mereka pun saling mengalahkan satu sama lain hingga Gigantamax Charizard milik Leon dikeluarkan untuk melawan Pikachu. Bentrokan pun terjadi antara Z-Move 10 Million Volt Thunderbolt Pikachu dengan serangan dari Gigantamax G-Max Wildfire. Bentrokan tersebut membuat Eternatus bangkit dan membuat mereka dapat menggunakan Dynamax Band-nya kembali. Leon pun langsung menggunakan kekuatan itu untuk mengubah Cinderace miliknya ke bentuk Gigantamax, dan Ash juga menggunakan kekuatan tersebut untuk mengubah Pikachu ke bentuk Gigantamax-nya. Namun pertempuran antara Gigantamax Pikachu dan Gigantamax Cinderace ini berhasil dimenangkan oleh Pikachu. Hingga Leon menggunakan Charizard-nya kembali untuk menantang Pikachu milik Ash yang sama-sama Pokemon terakhir mereka. Dengan tekad kuat Pikachu dan dorongan dari Ash membuat Pokemon ini dapat memenangkan pertandingan dan membuat Ash menjadi juara di turnamen tersebut. Dengan Pokemon kuat seperti Inteleon, Rillaboom, Cinderace, Mr. Rim, Dragapult, dan Pokemon andalannya yaitu Charizard, membuat Leon menjadi trainer yang sangat kuat. Dan dalam karirnya ini Leon hanya kalah dalam dua pertandingan saja, yaitu ketika awal melawan Sonia dan final ketika berhadapan dengan Ash. Dan ya, itulah trainer-trainer overpower yang dapat menyaingi Ash, bahkan bisa mengalahkannya.
Bagaimana menurut kalian? Dari part 1 hingga part 2 ini siapa yang menjadi favorit kalian? Dan dari 10 list ini, menurut kalian siapa yang gak berhak untuk masuk list? Komen di bawah ya. Sekian untuk video ini, terima kasih untuk yang sudah menonton dari part 1 hingga part 2. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan skip iklan di video ini supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Thank you, bye.